Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, anak-anak sekalian, langsung usah peringkas ya. Apa kabar antum semua? Anak-anak sekalian, ini periode ya antum bisa merefreshingkan ya refreshingkan apa yang sebelumnya mungkin sudah sulit. Ya, sebelumnya antum ngapain anak-anak? Kegiatan kita di sekolah apa? Ujian. Ya, belajar, setoran dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal ya yang perlu antum ketahui. Ini dengar baik-baik ya, Ustadz nggak mau ada yang bermain, pegang daun, pegang ini, pegang itu, nggak, perhatiin. Ini sama seperti kita di aula, di sekolah, ya, di tempat sholat kita. Ya, perhatikan kita semuanya. Tapi anak-anak sekalian, apa yang paling penting dari ujian? Sebenarnya ujian itu untuk apa? Ini hati-hati antum direkam. Hati-hati antum direkam. Ya. Tanpa direkam pun antum direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Ustaz mau ingatkan dulu. Apa yang paling penting dari ujian? Itu bukan nilai. Ya, bukan nilai. Yang paling penting dari ujian adalah kejujuran. Ya, antum menyontek, antum membuat kopean, antum membuat apa istilahnya? Selain kopean itu contekan. Ya, antum membuat ini dan membuat itu tidak bermanfaat. Itu tidak baik. Itu menunjukkan ketiadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan antum ya lebih menginginkan dunia dibandingkan akhirat. Ya, jangan sampai kita terlalu menyibukkan diri dengan hal tersebut ya. Kita pingin nilai kita tinggi tapi dengan cara yang curang. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasannya Dia melihat kalian. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Antum coba diam-diam melihat jawaban teman antum yang sebelah, dia tahu ya pandangan mata yang berkhianat. Maka siapa yang hari ini berbahagia anak-anak sekalian? Yang mengerjakan ujian dengan kejujuran. Ya, siapa yang dia buat kopean, siapa yang dia buat contekan, siapa yang dia itu ya melihat ke kanan dan ke kirinya, maka keburukan untuknya. Kemungkinan ilmu yang didapat dengan cara yang demikian tidak akan berkah. Ya, maka selamat anak-anak sekalian. Antum sudah selesai ujian. Ya, Ustadz menyampaikan selamat. Hari ini kita bersenang-senang, melepaskan penat.
Tapi yang mendapatkan kebahagiaan siapa yang menyelesaikan hal tersebut dengan kejujuran. Yang tidak menyelesaikan itu dengan kejujuran, maka hari ini mungkin Anda mendapatkan nilai yang tinggi, tapi ketahuilah akan ada perhitungan nanti setelah kematian, setelah kebangkitan. Engkau akan mempertanggungjawabkan nilai yang curang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mengatakan kami masih kecil, antum sudah di umur di mana setiap pahala, setiap dosa itu masing-masing antum yang pegang. Benar atau tidak? Sebagian antum sudah balik ya? Sudah dewasa belum? Sudah. Maka kalau sudah dewasa bagaimana nak? Ya, pahala dan dosa itu antum sendiri yang memegangnya. Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalam 'ani thalath. Diangkat pena itu dari 3 hal. Ya, dari 3 jenis manusia. Yang pertama diantaranya as-saghir hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Ya, sampai dia dewasa, sampai dia yablugh. Terkadang dalam hadis yang lain dikatakan as-saghir hatta yablugh. Ya, dari orang yang masih kecil, anak-anak, sampai dia baligh. Apa di antara ciri baligh? Mimpi basah. Atau umur 15 tahun, atau tumbuh bulu dia di ketiak atau di kemaluan. Ya, pada perempuan ditambah satu lagi apa? Haid. Ya, haid. Maka kalau sudah sampai seperti itu anak-anak sekalian, udah siap ya? Ya, yang berbuat kejujuran maka berbahagia. Nilai berapapun yang dia dapat, rendah maupun tinggi, berbanggalah. Antum itu pahlawan bagi diri antum sendiri. Antum itu pahlawan bagi orang tua antum, jujur. Tapi kalau itu diambil dari kebohongan anak-anak sekalian, hati-hati. Ada perhitungan. Taib, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu Allah sayangi antum semuanya. Ringkas saja, Ustaz mau membaca sebuah ayat. Siapa yang bacaannya paling bagus? Taib, dari ayat 190 ya sampai 192. Enggak banyak, 2 ayat. 1, 2, 3 ya. 190 sampai 192. Ngaji biasa, Sa. Ngaji ada yang luar biasa. Mulai yang luar biasa coba dulu. Dari sini ya, dari sini sampai sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Taib. Ada yang tahu tuh surat apa? Hah? Ali Imran. Ya, bukan Al-Baqarah. Ali Imran. Ada yang mirip memang, inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, tapi itu surat Al-Baqarah. Cuman yang kita bacakan pada hari ini itu adalah bagian dari akhir surat Ali Imran. Kira-kira ada yang tahu apa artinya? Nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan nanti di SMA antum semakin dalam pemahaman tentang bahasa Arab. Jadi orang baca Quran itu antum faham. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam membaca Al-Quran kalau antum faham apa yang antum baca. Tapi dengar baik-baik anak-anak. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. Itu ada tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memiliki akal. Tulis faedah yang pertama pada ayat ini. Taib. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kok bisa itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya. Siapa nama itu? Antum siapa namanya? Hah? Haikal. Nah, lupa. Haikal, coba buat penutup. Ya, satu Banda Aceh ini kita terlindungi dari sinar matahari, bisa nggak? Satu Banda Aceh, bukan satu rumah. Bisa nggak? Nggak bisa? Nggak bisa kan? Di waktu malam, coba buat lampu yang bisa menerangi seluruh kota Banda Aceh. Bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak, nak? Ya, gampang. Untuk menghilangkan cahaya matahari, Allah datangkan malam. Maka berubahlah yang awalnya terang benderang menjadi gelap gulita. Yang awalnya gelap gulita Allah gantikan ya dengan matahari yang terang benderang. Antum paham nggak nih? Menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hari ini memang kalau kita perhatikan banyak perkembangan teknologinya, tapi mereka nggak mampu buat itu. Ya, maka disebutkan ya bahwasanya pada langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan Rabbul Alamin. Ya, begitu pula antum misalnya ya, coba buat bangunan tanpa tiang. Ya, coba buat bangunan, buatkan sebuah bangunan tenda tapi nggak boleh pakai tiang. Oh, nggak, kita ikat ke pohon. Mana ikatannya? Langit ini mana ikatannya? Nggak ada. Melayang dia seperti itu. Bisa atau tidak dibuat yang demikian? Manusia nggak mampu membuatnya. Maka hanya Tuhan yang bisa buat itu. Tapi masalahnya, nak, ini perhatikan nih, yang bisa merasakan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan siapa? Orang yang berakal. Tulis poin nomor 2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini yang paling penting. Siapa yang dimaksud orang berakal dalam ayat ini? Coba ya, kalau kita orang berakal apa, nak? Yang bisa matematiknya. Akal nggak tuh? Akal. Yang bisa fisika, biologi, nilai bahasa Arabnya bagus, berakal ya. Tapi bukan itu yang Allah kasih. Yang dimaksud dengan berakal bisa memahami tanda-tanda kekuasaan. Siapa yang berakal dimaksud dalam ayat berikutnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Coba perhatikan, yang ini nih. Ciri orang yang berakal menurut Allah Subhanahu wa taala. Tulis faedah berikutnya. Ciri orang yang berakal ya menurut Allah. Menurut Allah. Yang pertama, alladzina yadhkurunallah, mereka yang mengingat Allah. Dalam keadaan qiyaman wa qu'udan, berdiri maupun duduk. Dia sedang berdiri ataupun duduk. Ciri yang pertama, mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, dan di atas ya pembaringannya. Pembaringannya, dia sedang tidur pun ingat Allah. Dalam keadaan bukan tidur pulas ya, sedang berbaring. Pembaringannya. Ala junubihim, di atas lambung ya, di atas. Ya, berdiri maupun duduk dan di atas pembaringannya. Itu yang pertama. Coba antum perhatikan ya. Coba ini perhatiin ini nak. Siapa orang yang berakal? Orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri maupun duduk. Antum merasa pintar, berakal, bisa menjawab ujian? Belum. Kalau antum dapatkan itu dari hasil kebohongan, antum tidak berakal. Ngeri ya? Ngeri atau tidak? Jadi siapa yang dikatakan lulus ujian, dia adalah orang yang berakal. Dia yang takut kepada Allah. Dia yang mengerjakan ujiannya dengan jujur. Ya, yang ketiga doa, apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia akan sebutkan, ya Allah, Kau tidak ciptakan ini secara sia-sia. Pohon ini Allah ciptakan di sini tidak dengan sia-sia. Faham antum? Gunung ini ya Allah ciptakan di sini itu tidak sia-sia. Lautan di sana Allah nggak ciptakan itu dengan sia-sia. Apa diantaranya? Diantaranya Allah jadikan pada hari ini naungan untuk kita mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis Nabi SAW. Karena langit dan bumi ataupun kebanyakan ya sesuatu yang ada, binatang melata, itu diciptakan untuk siapa anak-anak sekalian? Untuk siapa Allah ciptakan? Manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Ya, subhanak. Kemudian seorang yang berakal itu dia akan ucapkan pula kalimat subhanak, maha suci Engkau. Wa qina adzabannar. Kemudian dia minta, ya Allah, perlindungan yang keempat, perlindungan dari api neraka. Yang keempat, tulis nak. Tulis. Yang keempat. Tulis. Yang keempat, perlindungan dari api neraka. Perlindungan dari api neraka. Perlindungan dari api neraka. Hah? Dia meminta berdoa. Masih dalam bab berdoa, tapi doanya khusus. Ya, doanya khusus. Apa itu? Perlindungan dari api neraka. Nah, coba nih perhatikan ya anak-anak berikutnya ya. Ayat berikutnya apa yang Allah sebutkan? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah sebutkan, Rabbana, Tuhan kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad akhzaitah, maka engkau telah menghinakannya. Poin berikutnya, ini yang poin faedahnya baru 3 ya. Yang keempat, kehinaan yang hakiki. Kehinaan yang hakiki. Kehinaan yang hakiki adalah siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka. Adalah siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kehinaan yang hakiki adalah siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ini nanti Ustaz tengok ya. Apa yang antum tulis ini Ustaz tengok. Maka ini diantara hal anak-anak, ya ini juga berkaitan dengan sebelumnya. Nilai antum rendah, antum jujur, antum mendapatkan kesuksesan. Nilai antum tinggi, tapi mengantarkan antum ke api neraka. Apa itu artinya? Apa artinya nak? Kehinaan. Baru nomor 4 nak. Masih nomor 4. Faham? Ini Ustaz ulangi ya. Ustaz ulangi nih. Bukan ditulis ya, didengar nak. Taib nak. Perhatian ya, perhatikan. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu jujur karena Allah Subhanahu wa taala, itu namanya apa nak? Sukses. Tapi kalau antum mengerjakan sesuatu menghantarkan antum ke api neraka Allah, artinya apa? Hina. Itu namanya kehinaan. Taib nak. Jadi apa yang kita dapatkan? Kehinaan yang hakiki, siapa yang dimasukkan ke dalam api neraka. Antum enggak masuk dalam api neraka, masuk dalam surga jujur karena Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah. Yang masuk surga antum, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Maka jangan lihat, ini penting nih, jangan lihat pandangan manusia kepada antum, tapi lihat pandangan Allah terhadap kita. Oh, manusia menganggap kita hina karena pakaian kita robek, nggak peduli, itu nggak terlalu penting. Oh, manusia melihat, ya kawan-kawan antum melihat antum kok kelihatannya jadul sekali, pakaiannya itu saja, ya pakaian kayak orang tua, ya dibilang seperti ini seperti itu, sudah biarkan. Karena kehinaan itu bukan yang demikian. Kehinaan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka. Antum nggak berbakti kepada orang tua. Kenapa nggak berbakti? Karena kalau nggak berbakti keren. Ya nggak? Kalau dicium sama ayah di depan kawan-kawan malu. Ya misalnya ya dicium sama ayah, dahinya sebelum berangkat ke sekolah, malu. Enggak, itu bukan itu kehinaan. Yaitu bahkan dia adalah bakti kepada kedua orang tua. Kehinaan itu siapa yang masuk ke dalam api neraka, itu. Antum mau hina? Atau antum mau mendapatkan kebahagiaan, ketinggian, keagungan, kemuliaan, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, hari ini antum merasa dapat kekerenan itu ya, keren, wah mantap. Ya, hari ini mungkin mendapatkan seperti itu, tapi nanti untuk apa? Akhirnya mendapatkan kehinaan yang hakiki. Tapi kemudian apa yang Allah tutup ayat ini? Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Baik, anak-anak sekalian, nanti di hari kiamat, ya orang-orang yang melakukan kezaliman, apa yang akan menolong dia? Nggak ada yang menolong dia kecuali amal solehnya. Ya, amal soleh itu menjadi barang tukar. Antum udah zalim kepada orang lain, ya amal soleh antum itu menjadi daya tukar.
alat untuk menukar. Oke, ini untuk penutup. Siapa anak kelas 1 yang bagus baca Quran? Ini dadakan ya, nggak ada persiapan ya. Kalau orang-orang ada persiapan. Ya, kalau ini nggak dadakan aja. Ya, taib, masya Allah. Baca sampai Ansor sampai sini ya, 192. Di mana Ustaz? Inna fi khalqis samawati. Agak dekat lagi. Biar kabelnya Kak. Agak dekat ini ya. Oh. Satu. Kelas 1 pikir terus siapa? Gak usah tahu dulu Ustaz, langsung aja. Tahu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Jazakallah khairan. Tadi Rifai kelas 3, 3A ya, 3B siapa? Fatir, ta'al Fatir. Fatir, ini kelas 1 ya, kelas 1. Diskusi terus, siapa kelas 1? Kemana kita? Ini ya, inna fi khalqis samawati sampai Ansor. Dengar, orang baca Quran jangan berbicara, nggak boleh berbicara. Kalau Al-Quran nggak bisa antum margai, siapa yang bisa antum margai? Nah sekarang dengar, jangan bicara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Masya Allah. Kalau orang yang ngerti hukum-hukum tuh nikmat ya. Baca kalau dengar dari orang yang bacaannya pas. Bagi sebagian orang itu mengira bahwa irama itu nomor 1, enggak. Kalau dia paham, yang terpenting itu berkaitan dengan hukum. So itu Nabi SAW menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya, barang siapa yang membaca kitab Allah, satu kalimat, satu kata dalam kitab Allah itu, maka baginya satu kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Bukan yang aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Orang yang benar dia baca Quran itu pahalanya banyak.
ma'a qiramatil bararah, safaratil kiramil bararah. Nah, itu dalam hadis. Bersama dengan malaikat kalau benar bacaannya. Tapi kalau dia ya ta'fi, dia salah-salah bacanya, maka apa nak? Falahu ajron, dia cuma punya dapat 2 pahala. Ini perhatikan nih. Antum benar baca Quran, pintar bacanya, 1 halaman antum itu bisa sebanding dengan 5 halaman orang yang tidak benar baca Al-Quran. Jadi antum jangan kira ana lebih banyak bacaannya. Bisa jadi antum banyak bacaannya tapi salah-salah. Maka nilai antum itu sedikit. Ada orang baca Quran cuma 1 halaman tapi 5 kali lipat dibandingkan antum baca. Ngerti nggak kenapa antum harus benar baca Quran? Ngerti nggak kenapa antum ada kelas tahsin, diulang kembali yang sebagian-sebagian yang masih macet-macet diulang kembali? Ngerti nggak? Karena kalau seandainya antum baca benar, itu pahalanya tuh 5 kali lipat dari orang yang tidak benar membacanya. Terakhir, sebagai penutup, adik-adik mana? Kelas 1. Siapa nak? Nggak, ini Ustaz tanya dengan kejujuran. Siapa yang bagus baca Quran? Hasbir, Tal. Hah? Yang dari SD Ian mana? Faris. Jadi yang bacanya bagus siapa? Hah? Dah Fasbir. Tal Fasbir. Ngapa yuk? Ngapa? Ustadz mau dengar perwakilan. Ustadz minta tuh baca Quran, bukan push up, bukan lain-lain. Ya tuh bisa dapat pahala. Ayo nak, sini. Ayo Tal, nggak ada malu-malu. Yuk kita baca Quran nih, bukan Ustadz suruh buka baju. Sini nak. Dan ini bukan hukuman. Ini Ustadz mau dengar aja gimana ada hasil perkembangan pengajian antum. Dan ini dadakan memang, iya, nggak ada persiapan antum. Taib, sekali lagi, 1 lagi kemudian selesai ya. Semoga Allah mudahkan. Dari sini sampai Ansor, nggak banyak. Dengar nak, jangan main. Inna fi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Jazakallah khairan. Ya, pelan-pelan nanti ya, antum semakin lama ya semakin belajar insyaallah semakin mahir. Jazakumullah khairan. Ada yang mau ditanyakan? Anak sekalian ingat ya, diingat baik-baik. Antum pergi jalan-jalan ke sini bukan cuma untuk bermain. Bermain ya, kita benar. Tujuan kita diantaranya bermain. Tapi diingat juga untuk berzikir kepada Allah. Jangan terlalu berlebihan. Main itu jangan terlalu berlebihan. Dengar dulu. Belum tutup. Main jangan terlalu berlebihan. Ya bahagia, tentu kita cari bahagia sekarang. Ya tapi jangan sampai menzalimi orang lain.
Kemudian yang terakhir ini Ustadz ingatkan dengan kuat. Tidak ada yang mandi di laut sampai kami izinkan yang mendapatkan izin. Kalau yang mendapatkan izin bagaimana? Nggak apa, itu duduk santai biasa saja. Ya, tapi yang mendapatkan izin boleh, tapi dengan pengawasan kami juga. Ya, kita nggak mau ada terjadi hal-hal yang tidak enak. Ya, kita nggak mau ada kejadian-kejadian yang nggak bagus. Ya, maka ikuti aturannya ya. Faham nak? Faham ya? Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua, menjaga kita dan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.